بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله من الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر صدق الله مولانا العظيم الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlis ilmi, segenap jamaah pengajar rutin malam Senin Fardaisan Mushola Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat pada umur juga nikmat sehat, walafiat, kehormatan, organat batinah, fi taatillah, wa fi taati Rasulullah bil istiqamah. Juga nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 2 di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 di bulan Mei 2023. Kita dapat kembali melanjutkan pengajian rutin kita yang biasa kita selenggarakan seminggu sekali, yaitu setiap malam Senin pada Isya, insya Allah sampai pukul 21.00. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, semuanya oleh Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dalam keberkahan, dalam kebahagiaan, selalu disehatkan zahir batinnya dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepadanya, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendatangkan berbagai macam kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan keturunan kita, anak cucu kita semuanya, baik yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita doakan mereka semuanya semoga Allah dipanjangkan umurnya, jadikan orang-orang yang soleh, diberikan kemudahan kelancaran dalam menuntut ilmu agama di pondok pesantren, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, dijadikan orang-orang yang berguna, yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan
selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta ibutan kita panutan kita yang agung, kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, manusia yang paling diagungkan oleh Allah yang maha agung, manusia yang paling ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, yakni Nabi kita tercinta Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istiqomah dengan tiada jemu, dengan tiada bosan, menerus melaksanakan perintah-perintah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mempertahankan, melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia tentu sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat khidmat dari beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para waliyin, di bawah arahnya Allah dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan selamat dari berbagai macam ajab yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita buka, kita awali pengajian rutin kita yang akan kita mulai malam ini dengan membaca ulumul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini masih sedang berada dalam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, luaskan, diterangkan, jadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada di antara anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan pula semoga mereka yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat
salam alaika salawatullah alaika bari rabbi kullu hamdin jalla ya surahun ada irhabana biwujud al-mustafa hadi muhammad Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المقام قم سبحا يا حبيبي يوم أسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Masyarakat muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah dengan pertolongan Allah mulai malam ini kita akan kembali mengistiqomahkan, mengkontinyukan, mengistimrorkan, mendawamkan, melanjutkan rutinitas mengajar kita yang biasa kita selenggarakan setiap malam Senin seminggu sekali ba'da Isya sampai selesai. Mudah-mudahan kita semuanya, juga anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita wafat, semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, orang-orang yang istiqomah yang ahli beramal soleh, ahli ibadah, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada salah seorang sahabatnya. Kata beliau, hendaklah engkau selalu berdoa dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau umpama doa ini dibaca oleh kita dan diamini di belakang oleh para hadirin, oleh para makmum, jangan a'inni tapi a'inna.
Kalau untuk diri sendiri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau diamini, kita yang baca jangan a'inni tapi a'inna. Allahumma a'inna. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'inna. Artinya Allahumma ya Allah a'inna. Tolonglah kami. Berikanlah pertolongan kepada kami ala dzikrika, agar kami selalu tetap istiqomah berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar kami dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin siapapun hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan, yang istiqomah dalam beramal soleh, yang istiqomah dalam mengabdikan dirinya beribadah kepada Allah, yakin di saat ajal kematian datang merenggut nyawanya yang telah ditetapkan oleh Allah, yakin orang yang seperti ini insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena ada keterangan yang menyatakan seseorang itu akan mati tergantung kebiasaan yang dilakukannya semasa hidupnya. Kalau kita membiasakan kebaikan-kebaikan, selalu membiasakan beramal soleh, beribadah, insya Allah matinya pun dalam keadaan sedang berbuat baik. Sebaliknya kalau kita hidup di alam dunia selalu membiasakan kejelekan-kejelekan, membiasakan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka tidak menutup kemungkinan boleh jadi, bahkan kemungkinan besar matinya pun dalam keadaan sedang melakukan perbuatan dosa, alias mati suul khotimah. Dulu ada orang dari semenjak muda kebiasaannya melacur. Tahu melacur? Apa sih melacur? Meuli lana heula curna we cucur. Meuli heula ke cucur. Emang beda juga cucur eta. Ini orang dari semenjak muda kebiasaannya melacur melulu. Jadi perempuan gak cukup satu. Cek orang Sunda mah tekaupan ningali anu karang saeutik ge kabita wae itu. Tahu timurannya kabita ya. Akhirnya sampai ya seiring berjalan waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun kan sudah bergantian, bertambah usia, bertambah umur, semakin sepuh, masih begitu aja, nggak insaf-insaf, nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat. Nauzubillah min. Sampai ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepadanya, dicabut nyawanya dalam keadaan mati di atas perut pelacur. Nauzubillah min. Pertanyaan saya, kalau ada orang matinya di atas perut pelacur, naon coba kira-kira? Ayo jawab. Menikmati kue cucur berut. Nauzubillah min. Kata Nabi, la yajni jani hina yajni bahwa mukmin. Tiadalah seseorang ketika sedang dalam keadaan melakukan zina dia orang beriman, tidak. Orang beriman itu enggak berzina. Kalau ada orang beriman tapi melakukan zina, nah di saat melakukan zina itu imannya keluar. Kalau mati dalam keadaan sedang berzina berarti mati di luar iman. Sama seperti orang mabok. Mabok macam-macam, ada mabok akibat mengkonsumsi miras santika. Kenal nggak sih miras santika? Minuman keras dan narkotik. Seperti ya mabok karena minum bir atau TKW atau AO atau kankut atau magadon atau mandolin atau topi miring, kan ada. Apa tuh? Ustaz gaul.
Tenang, ini apa masuk asal dalam mabok ya tuh. Bang apa tuh? Bukan jadi kuliah, ulah jago di kandang, di lembur, asapang aina. Begitu ngahiji jeung para baik, naon sia. Kecil banget. Atau narkoba, apapun bentuknya seperti mengkonsumsi pil beka atau lepsotan atau sabu-sabu atau ganja, atau nipam, ya Columbus, banyaklah. Nah ketika orang sedang dalam keadaan mabuk kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, itu mati di luar iman. Ada ya dia makan mabuk terus mau motor, ya malu ngaranakan mabuk mau motor atau mata. Nah itulah kira-kira. Erik mau motor tabrak juga mati tempat, berarti mati di luar iman. Termasuk pencuri, di saat dia sedang mencuri, maka dia bukan sedang dalam keadaan beriman. Maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang menjolimi diri sendiri, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Jauhilah supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul. Insya Allah tukang ngaji mau tahu itu ngaji. Sok terpercaya bukan? Ngaji terus orang-orang di jam genap isuk, ketika jam genap isuknya gua pikir itu terus ya. Pas datang malaikat kita ngaji kayak wakil. Kayak cabut nak isukan datang malaikat kita ngaji kayak wakil. Kayak minggu harus datang malaikat kita ngaji kayak wakil. Waduh, gimana ya? Tapi ini suatu aja. Jangan cabut ya. Mau ngaji alhamdulillah. Terus khotimah. Pernah kejadian baheula. Dia cerita tipu sing kuring. Jelema tukang ngaji hari di pengajian rutin. Tara apa? Bahkan ke sales mati ke pilak sengaja hujan dan becek maksakeun ngaji. Wah, luar biasa. Mampu melawan hawa nafsu ngaji. Maut dina hiji poe dikubur beranak peutingna kaimpikeun ku guruna. Ku guru ngajina kaimpikeun aya di alam barja keur ngaji. Bisi teu percaya sok maut aya teh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sedang dalam keadaan duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, kemudian datang malaikat Jibril mencabut nyawanya, itu matinya husnul khotimah. Asal orang ngajina karena Allah, mencari ridho Allah. Husnul khotimah. Dihampura dosa-dosana, dijadikan ahli surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka malam ini yang hadir termasuk orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih Allah, diberikan pertolongan Allah untuk bisa hadir. Walaupun tadi sempat hujan turun, jalan sedikit becek, tapi Jibril alhamdulillah karena ada hujan turun tinggal hujan dia. Jalan becek ya jalan becek. Jadi jalan mobil aku mah. Tahan gede gajara Pak Jepri ya, gajara gede ya. Pak Jepri, insya Allah kita jalan bareng di mobil bukan hanya di dunia aja, nanti ke surga juga kayak Pak Jepri ya. Makanya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Jikalau tidak dipaksa hawa nafsu untuk melakukan kebaikan, maka hawa nafsu yang berada dalam diri kita akan menyeret kepada kita terhadap perbuatan-perbuatan buruk, terhadap perbuatan-perbuatan tercela, terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Jangan dikasih kesempatan sedikit pun, jangan dikasih ruang sedikit pun bagi hawa nafsu untuk kita melakukan perbuatan buruk. Caranya paksa hawa nafsu untuk melakukan perbuatan baik. Dan keinginan hawa nafsu itu tidak sesuai dengan perintah agama, dengan perintah Allah dan Rasulnya, dengan perintah
yang mendapatkan ridho Allah tidak sesuai, tidak relevan, tidak muafaqah. So, tadi hujan kayak dia, lamun cek nafsu ngeunah naon dia? Bonen. Itu bonen. Mau bukan nentak. Oh dari nen maaf tuh. Karena itu susu artinya. Susu kan? Susu makan disukai semua kalangan. Orok nyusu, budak morak nyusu, lu laki-laki nyusu kan we. Kita boleh lah, bawa balik nen. Daya ngaji tak aku ini hawa nafsu enak bonen, sare, nonton TV, lang ayat dangdutan, lagu dangdut. Eta kahayang hawa nafsu tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ini, beliau bertutur kata begini, inna nafsa kaslanatun anil khair fal yuqahhir al insanu ala fi'lil khair wa ma yanfa'uha wa illa jarahu ila syarr li'annaha majbulatun alaih wa fi'lul khair yu'asiru alaiha li'annahu khilafu tab'iha fal yukrihuha alaih wa la yada'uha. Kira-kira para jamaah anu biar kusim kuring disampaikan dibaca kira-kira paham tak asina? Buka tong ya, pesek tong ya, supaya nambahan ilmu. Ibarat orang melikadu, ya, orang melikadu berarti anu dituju ku orang dina eta melikadu naon tah? Asina. Kalau orang melikadu dibawa ka imah di imah pesek tong tah? Supaya naon? Supaya bermanfaat, bisa didahar kadunakan, jadi menimbulkan kenikmatan. Dioblan nyaka kedeketan eueuh. Sigana mah aya ya tadi dieu oblan kadu ya. Sigana mah aya ya. Oblan. Disebutnya aya iya. Baik. Innan nafsa, sesungguhnya bermula hawa nafsu, kaslanatun, itu sangatlah amat malas, anil khair, dari melakukan kebaikan. Yang namanya hawa nafsu yang berada di dalam diri setiap manusia itu malas untuk berbuat baik, malas ngaji, eta hawa nafsu, malas tahajud, eta hawa nafsu, malas puasa, eta hawa nafsu, malas maca Quran, malas sedekah, malas zakat, malas infak. Inna nafsa kaslanatun 'anil khair, sesungguhnya hawa nafsu itu sangatlah malas untuk melakukan kebaikan. Ayat jelema nafsu yang tahajud. Ayat teu? Pernah teu? Dina hiji waktu para jamaah nafsu banget nang tahajud. Eta para jamaah nafsu kana tahajud ibarat berpuasa beuteung lapar dikorogari ningali es campur, nafsu banget tah. Itu tetap kana tahajud. Boro-boro tahajud subuh taburangan sia. Masya Allah. Di nafsu itu sangat malas untuk melakukan kebaikan. Salah mau ningali awe geurisnya nafsu. Coba ningali Quran nafsu teh. Boro-boro nafsu. Fayuqhir hal insanu ala fi'il khair wa ma yanfa'uha. Maka seseorang harus memaksanya
untuk terbiasa melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang bermanfaat baginya. Oleh karena hawa nafsu itu sangat malas untuk melakukan kebaikan, maka kita harus memaksa hawa nafsu yang berada di kita agar terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah, melakukan ibadah kepada Allah, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Jawabannya, wa illa jaratu ila syar. Jikalau tidak demikian, maka niscaya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita akan menyeret kepada kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi jangan dikasih ruang, jangan dikasih celah, jangan dikasih kesempatan untuk nafsu kita berbuat buruk. Caranya terus berbuat baik, sehingga tidak ada ruang bagi nafsu untuk berbuat buruk. Bapak, salamuna ya, salamuna ya. Penting iya Pak Lurah arek ngabagikan duit saurangna 200.000. Pas aya pengajian, kira-kira Bapak datangna arek kajian ke Pak Lurah. Nah, eta nafsu. Sebab nafsu mah biasa cenderungna kana tilu rupa, harta, tahta, wanita. Kabeh jelema nafsu nyangan harta. Ngumpulkeun harta kalau bahar, hayang jadi pambung harna. Kabeh jelema berlomba-lomba ingin menjadi pejabat, berlomba-lomba mencari wanita. Termasuk urang heuh. Resep kabeh. Ya resep lah. Atau resep mau dikawin dong, buka anak dulu. Nah, jadi harus dipaksa diri kita untuk terbiasa melakukan kebaikan. Supaya apa? Supaya tidak ada ruang, tidak ada celah bagi hawa nafsu untuk menggerakkan, mendorong diri kita berbuat buruk. So, kamu orang ya. Katakanlah 2 jam dipakai maca Quran, kira-kira aya nafsu teu ka awewe? Moal aya nafsu kana naon? Mesti maca Quran. Tapi lamun urang teu maca Quran, ningali TikTok, ningali TV, timbul teu nafsu. Akhirnya datang setan membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yuwas bisufi sudurin, membisik-bisikkan keburukan kejahatan ke dalam hati manusia. Akhirnya berbuat apa yang dia tonton, dia laku. Kenapa? Karena 2 jam dipakai gitu. Coba kalau 2 jam pakai baca Quran, insya Allah terhindar dari perbuatan dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketinggi orang ngaji saja, insya Allah terjaga orang dari perbuatan dosa. Coba lamun teu ngaji, orang ngaji di pos ronda yang kenal dah. Main gak yang mau dulu. Jadi wa illa jarat milasar, jikalau tidak demikian, jikalau kita tidak memaksa hawa nafsu yang berada di dalam diri kita untuk terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, maka hawa nafsu yang berada di dalam diri kita akan menyeret kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Kira-kira si kuring ngajelaskeun ke hati itu ya? Lain bisa ke hati. Kita harus kebaikan. Kita lanjutkan. Li'annaha majbulatun alaih. Karena sesungguhnya hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia itu wataknya, karakternya, tabiatnya asik dalam perbuatan buruk, asik dalam perbuatan dosa. Rata-rata orang kalau sedang berbuat buruk, sedang berbuat dosa, merasa asik. Lihat orang main cewek asik tuh bobogohan, ngalaman bobogohan tuh
Di mana? Ada dekat tanggal jauh. Betul tanggal jauh banyak buai. Oh harita tancep baheula. Nom ceritana untuk layan tancep. Nya, eta aya tanggal jauh banyak buai. Padahal harita tenang, teu aya angin teh banyak buai. Penasaran eta hansip. Nyamper ke corongan. Aya boleh buntung. Pernah mau jadi minyak. Alhamdulillah bintang. Jadi nafsu itu merasa asik berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah. So, asikan nonton sepak bola di televisi, asikan ngaji pentingnya ayo. Asikan nonton. Asikan baca Quran sajam, apa asikan nyenyo HP, muka TikTok. Nyenyo HP berarti karasa iya tahu-tahu udah sejam aja. Tapi baca Quran mah kakarak salambar di karasa banget, asal tidak Allah. Nah itu nafsu. Memang nafsu enggak relevan, enggak akur, enggak mau apa-apa dengan perintah Allah. Itu harus dipaksa. Lamun cek bahasa kalau bama ibadah mah kudu maksa. Kudu maksakeun ieu hari ibadahna kaburu maut manten. Urang hidup dalam dunia nurut kene nafsu. Mulai cukupna, mulai mainna. Ayeuna mah hanjakal kaburu maut. Can cepat beribadah, can cepat beramal soleh, can cepat beribadah ngaji, kaburu diajikeun. Can cepat salat kaburu salatkeun. Tinggal hanjakal ke di alam kubur, di kiamat, di alam akhirat, naudzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi'lul khairi yu'asiru 'alaiha. Sedangkan mengerjakan kebaikan, melakukan kebaikan itu sangat amat berat bagi hawa nafsu. Urang arek ngaji yo hujan, eta hawana hoream tuh. Hoream berat. Arek-arek kan asa bulat balik teh yo. Mangkat tong yo. Hujan hoream terjadi ngajina. Berarti orang harita geus katipu ku hawa nafsu. Geus memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dilawan, peduli amat rek becek hujan berangkat. Berarti orang berhasil melawan hawa nafsu. Karena memang begitu hawa nafsu itu sangat berat untuk melakukan kebaikan. Sok tahajud berat tuh. Lamun teu dipaksa bisa tahajud moal dikatae ge. Kudu dipaksakeun. Lawan hawa nafsu. Jangan diperturutkan. Sebab biasanya syaitan iblis merusak keimanan manusia, merusak ibadah manusia, merusak kehidupan manusia melalui hawa nafsu yang berada di dalam diri manusia. Berapa banyak orang yang dirusak keimanannya sehingga matinya mati kafir dan di akhirat menjadi penghuni neraka gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak orang di penjara gara-gara memperturutkan hawa nafsu, membunuh orang, menipu orang, ujungnya di penjara gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Jadi wa fi'lul khairi yu'assiru 'alaiha. Apa sebabnya hawa nafsu itu berat untuk melakukan perbuatan yang baik, tapi mudah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik? Apa sebabnya? Jawabannya adalah li'annahu khilafu tabiha. Karena perbuatan yang baik itu bertentangan, bertolak belakang, bertojaiyah dengan watak hawa nafsu. Jadi berbuat baik teh bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Terakur. Kahayang-hayang nafsu mah kayak kita sare ya atau ngopi di imah ya, bari ngobrol di pamajikan, bari nonton TV, eta kahayang hawa nafsu. Terakur di bawah majikan itu terakur. Berarti yang ngaji malam ini adalah orang-orang yang telah berhasil melawan hawa nafsu. Bagaimana kabar gembira yang Allah sampaikan bagi hamba Allah yang berjuang berhasil melawan hawa nafsu? Allah memberikan kabar gembira. Wa amma man khafa maqama rabbih
nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Eta kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berjuang untuk memerangi hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu tunggu dipaksakan budak tahajud. Allah memberikan kabar gembira, kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia mampu menahan keinginan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga. Kan dulu Allah pernah menciptakan nafsu. Setelah itu nafsu diciptakan, dipanggil oleh Allah, ya nafsa akhiri Pak. Hai nafsu, menghadap kau kepadaku. Siapa aku dan siapa engkau? Pak Baro, itu hawa nafsu tidak mau menghadap Allah. Akhirnya itu hawa nafsu dibakar oleh Allah di dalam neraka jahanam selama 100 tahun. 100 tahun di neraka inilah. Sapoe di neraka itu bakal ke arah sana perbandingan sarwajeng 1000 tahun di dunia. Asalilah di neraka mah beda aja dia. Ya ibaratnya dia lamun narapidana aya di juga penjara, sapoe asalilah teh. Salilah kok malah disiksa banyak di penjara. Asalilah yang duduk keluar. Tapi lawan panganten aja kamar sapenting asalilah teh. Tere nasbab beda keadaanna, nikmat indah. Sapenting asa tere. Tak ahli neraka eta hawa nafsu hanya dibakar oleh Allah di dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Nah, setelah 100 tahun lalu diangkat ku Allah tina neraka jahanam. Diperintahkan lagi oleh Allah, ya nafsa aqbili man anta wa man ana fa'adbar. Ditanya lagi oleh Allah, pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan yang sama. Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Siapa engkau, siapa aku? Fa'adbar, tetap eta hawa nafsu bedegong, tetap sombong, tidak mau menghadap Allah. Akhirnya dibakar lagi di neraka jahanam selama 100 tahun. Batin tekapok padahal mesti dibeuleuh. Nah, setelah 100 tahun diangkat lagi. Disuruh menghadap lagi oleh Allah. Ya nafsa, aqbili man anta wa man ana fa'adbar. Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Siapa engkau, siapa aku? Tetap hawa nafsu enggak mau menghadap Allah. Hayya 'alas shalah. Lamun urang itu hawa nafsu, kira-kira orang menghadap mah eta panggilan. Moal tetapi angkor we 8 mobil, diperbudak mobil. Tetapi nguruskeun dunia. Kekadengan eta aja. Enggak mau menghadap Allah, padahal itu panggilan Allah. Eta nafsu. Tapi kalau orang mampu ngelawan hawa nafsu, menghadap moal. Begitu saya salat, langsung menghadap. Berarti toh beratus tahun tadi belum kan? 300 tahun. Kan anu katilu nama bukan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tapi dimasukkan ke dalam narul juh. Neraka yang sangat amat panas, membakar, panas, apinya menyala-nyala, dan siapapun yang dimasukkan ke neraka tersebut bukan hanya akan terbakar, tapi juga akan merasa lapar, luar biasa laparnya. Seandainya seluruh nasi sealam dunia dimasukkan ke dalam perutnya sampai habis, tidak akan dapat menghilangkan laparnya. Itulah narul neraka lapar. Dimasukkan ke dalam neraka, lapar 100 tahun. Terus setelah 100 tahun diangkat lagi nafsu. Disuruh menghadap lagi. Ya nafsa, aqbili man anta wa man ana. Fa'aqbala.
Hei nafsu, menghadaplah kau kepadaku. Siapa engkau, siapa aku? Baru setelah dikasih lapar itu harus menghadap dan menjawab nafsu begini, anta rabbi wa ana abduka dzalil. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu yang lemah, yang doa. Baru takluk hawa nafsu setelah dikasih lapar. Makanya kita kemarin kan puasa Ramadan sebulan. Itu madrasah pendidikan buat kita. Kita puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau kita telah mampu menahan lapar, insya Allah kita akan mampu melakukan perbuatan maksiat. Lapar aja kita mampu. Ya, biasa sehari-hari makan minum bebas, kita tahan. Nah, logikanya, idealnya kalau kita sudah mampu menahan lapar dengan puasa Ramadan, masa kita nggak mampu menahan dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat? Insya Allah harus mampu. Itulah pendidikan Ramadan, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang patuh tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi dari Allah, menjadi orang-orang bertakwa yang nantinya oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Jadi kalau manusia hidupnya selalu mempertujukan nafsu, jangan harap bisa masuk surga. Jangan harap. Sebab orang yang hidupnya selalu mempertujukan hawa nafsu, apapun yang diinginkan, apapun yang dimaui oleh hawa nafsu, sekalipun itu bertentangan dengan ridho Allah, bertentangan dengan perintah Allah, bahkan melanggar larangan Allah, diturutin itu hawa nafsu. Pokoknya hawa nafsu yang harus turut deh, dak terlobat video. Turutkan, akhirnya berbuat maksiat, hidup bergelimang dengan dosa. Maka orang seperti ini jangan harap bisa masuk surga. Kecuali kalau dia bertobat dan membersihkan dirinya dari perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, insya Allah ada harapan masuk surga. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang hidupnya melampaui batas, melanggar ketetapan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, melanggar hukum-hukum Allah, yang halal dijadikan yang haram dijadikan yang halal, melanggar, melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, hidupnya selalu begitu. Dan ia lebih mengutamakan kesenangan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, dan melupakan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah, maka sesungguhnya neraka lah tempat kembalinya. Nah, berdasarkan dua ayat ini jelas. Jadi nanti kita di akhirat pengen bertempat tinggal di surga atau pengen bertempat tinggal di neraka, Allah sudah memberikan penjelasan dalam dua ayat ini. Yang mau tempat kembali surga, kita harus memerangi hawa nafsu. Yang mau tempat tinggalnya di neraka, silahkan perturutkan hawa nafsu. Ayam jinak enggak? Tong kapalang, 1000 awewe kusia jidaan. Pengkor sih. Nauzubillah min. Tong kapalang ate cuma bener mah. Kapan lu saya cepurin, cekek usia, bisa mah. Sian cekek wahai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sedikit lagi, belum selesai, belum tuntas keterangannya. Tadi baru sampai li'annahu, masih ingat yang tadi? Li'annahu khilafut tabi'ah. Karena perbuatan yang baik itu bertolak belakang, bertentangan dengan watak hawa nafsu. Hawa nafsu wataknya selalu ingin berbuat buruk. Makanya perbuatan baik bertentangan dengan hawa nafsu. Maka oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bil fiddar, ini beliau mengatakan fal yukrihuha alaih wa la yadahuha. Maka hendaklah seseorang memaksa hawa nafsu untuk terbiasa berbuat baik, dan jangan
membiarkan hawa nafsu dalam perbuatan buruk. Jangan dibiarkan. Pokoknya jangan dikasih celah, jangan dikasih ruang untuk hawa nafsu berbuat buruk. Caranya terus berbuat baik, insya Allah lama-lama jadi kebiasaan, jadi akhlak yang baik. Kan orang itu biasanya kalau udah biasa main, awal-awal kita punya motor, pengen bisa bawa motor, latihan bawa motor sampai jatuh, kan ya, sampai sempat nabrak ini, sampai urusan yang batu, terus tapi kejeng kayak bisa motor, nggak bisa, enak deh motor, bisa jalan-jalan. Memang perbuatan baik itu hawanya hoream awalnya, tahajud hoream, tapi lalu terus dipaksa dibiasakan. Seiring berjalan waktu sudah terbiasa, malah jadi nikmat. Malah lamun tahajud teh asa anu kurang, asa anu ketinggalan, asa boga hanya merasa nikmat dalam kebaikan. Nah, dipaksa awak kita untuk terus berbuat baik supaya terbiasa berbuat baik. Manakala kita sudah mampu terbiasa berbuat baik, insya Allah kita akan merasa nikmat melakukan kebaikan. Nah, ketika seorang hamba Allah sudah merasakan nikmat, merasakan asik, merasakan enjoy, berbuat baik, beribadah, itu tandanya bahwa Allah sudah menanamkan kepadanya, bahwa Allah sudah memberikan kepadanya, Allah sudah menganugerahkan kepadanya halawatul iman, manisnya iman. Tak, kurang mau bisa ngerasakan manisnya iman kalau kita malas berbuat baik. Ngaji bakal jadi nikmat, namun terus ulang ngaji. Bahkan tengah tiga asaan kurang. Sokep percaya betul. Mau disimpan ya, biasa karokok ya. Sampai 2 bungkus di samcu. Tapi lumayan sih, nampak merek, beli. Jadi nggak ada masalah, 2 bungkus ya. Udah gratis nih biare. Coba beli sorangan, lumayan. 2 bungkus kali berapa? Udah orang tak apa harganya kita tak berambil juga. Berat 20.000 berarti 40.000 sapu eta. Coba lamun sabulan berarti 40.000 kali 30 berat 1.200.000. Lamun setahun berarti 1.200.000 kali 12 bulan. Berapa? Bisa ke Mekah eta. Bahkan bisa kawin deh eta. Emang gua pikirin. Wah, itu dulu ya kok. Asal saya kenyot. Ngan dicetek kuku tadi garapot ya. Ilok dikit kan kayak lewat tuh. Ini jujur. Di make up di bere, di citra di bere. Paling dibuka kartu aja. Bong horoi. Berada apa horoi? Serius. Eta mah kayak eta kosan. Tapi ayah mah tenang orangnya mau dia tuh kayak ustad mah tuh mau tahan melarat yo. Ayah meren, tenang meren. Ayah mah tiga. Atau untuk satu sama tangan tuh, untuk sama tangan tuh. Kok jika orang sih? Iya mah cara jalan-jalan lo mampir ke tukang bakso. Belas ini ganti dah. Para jawab iklan. Jadi begitu palyuk ngiruha alaihi walayada. Jadi kita harus berjuang memaksa hawa nafsu untuk terbiasa berbuat baik dan jangan biarkan hawa nafsu untuk berbuat buruk. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam kebaikan, dalam beramal soleh, dalam beribadah, istiqomah duduk ini, insya Allah dina nalika datang malaikat Jibril arek cabut nyawa orang, maka turun malaikat Jibril memberikan kabar gembira ke orang. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة
allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kami beriman kepada Allah, kemudian ia istiqomah di dalam keimanannya, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh. Tatanazzalu alaihimul malaika, niscaya akan turun kepada mereka malaikat ketika ia disabut nyawanya oleh malaikat Jibril, akan turun kepadanya malaikat ketika ia dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, akan datang kepadanya malaikat memberikan kabar gembira seraya malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, kalian jangan bersedih hati, Allah sudah menjanjikan kalian, Allah memberi kabar gembira kepada kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Itulah balasan Allah, itulah kabar gembira yang akan diterima orang-orang yang istiqomah. Atau orang bisa istiqomah tahajud, ya istiqomah hadir atau di pengajian enggak malam sambil sekali. Di mana we atuh jalan pika surgaun mah atuh. Ieu mah tahajud tara, puasa Senin Kamis tara, sholat berjamaah tara, ngaji ke tara kena wae. Muah. Masya Allah. Tuh para nabi, para wali, masya Allah, orang mau bisa nurutan istiqomah ibadah para nabi. Ya orang mah tuh jangan bisa istiqomah tahajud, jangan bisa istiqomah puasa Senin Kamis, jangan bisa istiqomah baca Quran, jangan bisa istiqomah sedekah. Ya minimal kayak tidak sekurang-kurang istiqomah lah di pangaji. Sugan dan sugan eta anu ngajadikeun sababnya urang menang ridho Allah. Oh di mana ayam belum? Demikian. Ayo sedap aja. Iya. Demikian ya pembukaan kali kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali malam Senin yang akan datang dan malam Senin berikutnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan istiqomah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Duh pokoknya mah ngaji mah moal rugina lah, dosa-dosa urang dihapura, sakabe malaikat di langit di bumi, sakabe malam-malam mamentakeun hampura ka urang. Masyaallah urang aya dina ridho Allah, ilmu nambahan, dosa nurangan. Insyaallah hati tenang pangajian mah. Nya coba balik ka imah, inget utang, komo balik ka imah pangajikan. Aku darah baru sih. Ngan ulah we, dai kudaina ngaji peda di imah pangajian teh apa-apa. Demikian, mari kita tutup kali kita doakan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didikan kepada masalah orang nafsu. Orang kudu bisa nahan segala-gala nafsu. Tetapi di dia simkuring sok ngabandungannya, terutama para jami anu ngarti gitu Pak Ustad. Lain ngagorengkeun. Terutama seueur dikurang jelema anu beriman udah ragang sok ngaradun salat nya berjamaah zuhur boh asar kitunya. Tetapi simkuring sok ngabandungan sering negor gitu. Simkuring negor batur ke imam keur zikir maca tasbihnya manehna nyabut HP Pak Ustad. Nah eta apa itu termasuk iman jeung abdi termasuk kumaha eta sering abdi Pak Ustad sering negur. Naon abdi negur sebab abdi selaku ketua DKM Masjid Jami Al Hidayah. Nah sering boroning tibang para pemuda na kepala desa lagi pernah ku abdi mah ditegur Pak Ustad. Begitu manehna keur batur keur babacaannya imam selesai, HP-na teh disadar pun laguna lagu sinden Pak Ustad. Lalu ini kabar dak ngora teh lamun HP di masjid teh paehan.
Sementaranya pusatnya. HP lain. Kita simpuling kita, aduh, bagaimana mah beriman tadi ogenya. Kita harus menjauhi larangan-larangan dari Allah dan kita laksanakan kebaikan daripada Allah. Begitu tadi itu. Itu yang ke-1. Nah, tadinya itu termasuk bagaimana itu Pak Ustadz, saya sering negur. Apa saya salah kalau negur? Bagus. Itu caranya itu Ustadz saya. Bagus. Nah kemarin Pak Ustadz tuh saya sampai marah gitu. Tapi Saya tegur, Mas, tapi ya Pak, Mas, tolong kita dimatiin HP-nya di luar, kalau bisa di luar lah. Jangan di dalam masjid. Di masjid kan bukan tempatnya main HP. Terus saya kepada para pemuda ya, bukan tempatnya main HP. No, kalau di Tegal di halaman masjid silakan aja kamu mau main HP juga. Karena di sini tempatnya kita berzikir, baca tasbih, kita apa yang kita laksanakan untuk kebaikan kita berdoa. Kemudian yang lainnya, ini mah urusan saya, hampir habis HP-nya Pak. Digebotkan ke saya mah Pak. Saya masih untung digebotkan nih Pak, lamun di bentar Pak. Ya. Coba saya sudah memberikan ya ini perintah surat-surat di dinding masjid begitu Pak. Ya, memberitahukanlah jangan bermain HP di dalam masjid karena mengganggu orang yang sedang zikir, ibadah kita doa apa lagi itulah. Di luar silakan aja. Begitu dia mengatakan ke saya jawabannya kurang baik itu. Itu ke-1 Ustaz. Itu wajar ya Ustaz ya. Tidak ada masalah. Terus sekarang saya tanyanya bagaimana kalau di masjid Pak Ustaz begitu? Tidak. Nah, saya balikan. Apa dibiarkan apa bagaimana? Nah, itu jawaban. Saya minta jawaban. Nanti yang kedua Pak Ustaz. Ini yang kedua yang bisa bagaimana kita emang nafsu itu susah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Orang di saya bocah-bocah pesantren banyak itu Ustaz. Ya ada saya itu ada 10 orang lah ya. Tapi pertama dia main doyan, ngaji doyan, sholat doyan, apalagi dipanggil ngaji yang meninggal. Menito terus aja Ustaz. Dia tahu bakal menang rezeki Pak. Itu proyek. Itu termasuk bagaimana itu Pak Ustaz tuh? Kemana apa? Termasuk kebaikan apa ke keburukan itu? Nah itu sekian, terima kasih Pak Ustaz. Ya, yang pertama apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji terkait orang yang sedang mengoperasikan atau main HP dan itu tindakan sudah tepat, sudah efektif, efisien. Memang itu bukan tepatnya. Jadi artinya Pak Haji sudah melakukan yang seharusnya dilakukan. Tapi jangan lupa, tetap hati kita harus bersih, ya. Artinya didasari dengan niat dan tujuan yang baik. Jadi dorongannya bukan hawa nafsu, bukan kesel, ya. Saking sayangnya, gitu kan, kepada orang tersebut kita nasihati, kita tegur lah dengan cara yang baik tentunya. Jadi tolong kebaikan itu disampaikan dengan cara yang baik dan berangkat dari niat hati yang baik juga. Insya Allah akan diterima dengan baik, hasilnya pun akan baik. Sebab begini, sangat amat disayangkan ketika kita menyampaikan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik, akhirnya hasilnya enggak baik, malah jadi pertengkar. Karena itu sangat disayangkan. Kalau memang kita tujuannya bagus, maksudnya bagus, ya sampaikan dengan cara yang baik dan berangkat dari hati yang baik. Itu memang sudah satu begitu. Karena memang main api dalam masjid bukan tepatnya. Ini udah tepat tadi, saya setuju. Kemudian kalau bisa mah, ya, ini saya juga nggak tahu apa sudah dilakukan atau belum. Ya, bikin tulisan taruh di depan masjid yang gede. Banyak Ustaz juga. Dilarang main HP atau mengaktifkan HP di dalam masjid gitu. Betul udah ada. Itu. Nah itu penting itu penting. Kemudian yang kedua tadi masalah apa Pak Haji? Masalah yang anak-anak bocah-bocah santri yang
ngaji getol Pak Ustad. Main ge getol. Oh, iya. Mabok getol gitu Pak Ustad itu. Nah, kalau kita melihat orang seperti itu, kita nggak usah bingung, nggak usah merasa aneh. Caranya bagaimana itu? Oh, caranya. Iya, maksudnya begitu Pak. Ya tetap kewajiban kita memberikan nasihat. Watawa sobil haqqi watawa sobil sabr. Dan saling nasihati dalam kebenaran atau dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu jadikan ladang amal buat kita. Ya. Jadi nanti jadi kita bisa beramal, kasih nasihat dengan cara yang baik. Urfu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kata Allah. Ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Itu. Bil hikmah dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat yang baik. Tetap itu. Justru itu jadi ladang amal buat kita, jangan dibiarkan. Siapapun, mau anak kita, mau keluarga kita, tetap kebaikan harus disampaikan. Dan jangan pernah merasa takut untuk menyampaikan kebaikan. Jangan pernah merasa takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebaikan kepada manusia, sampaikan kebenaran manusia supaya mereka tahu antara yang baik dengan yang tidak baik. Dan itu akan jadi ladang amal buat kita asal kita niatnya ikhlas semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mencari ridho Allah. Jadi dorongannya bukan hawa nafsu. Kita nggak boleh membenci orang, tapi yang dibolehkan kita benci adalah akhlaknya yang buruk. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap saudara kita, sama-sama beragama Islam. Nah, ya kita nasihati dengan cara yang baik, insya Allah. Ya, begitu. Jadi Pak Haji, kesimpulannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji terkait orang yang main HP dalam masjid, kemudian oleh Pak Haji tegur, itu tindakan yang sudah tepat, efektif, efisien, tepat dan berdaya guna. Insya Allah. Yang penting dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Jangan sampai malah hasilnya tidak baik karena menyampaikannya dengan cara yang tidak baik. Sampaikanlah kebaikan dengan cara yang baik dan dengan niat yang baik. Insya Allah hasilnya pun akan baik. Kita kaji ya. Satu lagi Pak. Enggak. Silakan. Mungkin semuanya juga sudah tahu masalah pada Facebook. Saya sering melihat pada Facebook Pak. Masalah pesantren Zaitun itu Pak. Iya. Mungkin itu yang muda-muda gini sih mungkin sudah buka. Ya. Itu wanita diperbolehkan berjamaah bersama-sama dengan laki-laki. Apa saya salah lihat apa bagaimana itu? Ya, sama-sama itu Pak. Apa itu sholatnya bagaimana itu kira-kira Pak? Apa kita nggak boleh Pak? Iya. Bukan mahram begitu Pak ini. Sengaja mahram gitu. Kecuali memang ada tempatnya masing-masing gitu Pak. Biasanya kan berpisah itu mah. Kalau ngelihat pada gambar begitulah. Campur ya. Campur Pak, itu bagaimana hukumnya itu Pak? Itu udah nggak benar Pak. Itu sudah tidak benar. Itu sudah menyimpang dari syariat ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah nggak benar itu. Udah menyimpang. Nggak boleh. Pak Haji udah tahu jawabannya nggak boleh. Sudah nggak usah jawab lagi saya. Yuk ngobrol Pak Haji ya, ngobrol. Nggak boleh dalam satu shop, dalam satu barisan sholat campur laki-laki perempuan, nggak boleh. Kecuali masing-masing, dan itu pun antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, walaupun dalam tempat pakai satir, pakai penutup, pakai hijab, pakai penghalang seperti hordeng, itu baru boleh. Lah kalau dalam satu shop, dalam satu barisan campur, ini laki-laki perempuan, di sini bencong. Terus di belakang, di depannya perempuan, di belakangnya laki-laki. Begitu sujud, itu laki-laki bukan sujud balanya tuh. Apaan tuh? Udah nggak benar itu. Itu merusak agama. Siapa yang bilang? Gua yang bilang ke pimpinan Zaitun. Cekek baik. Takbir. Ada dia mah Pak. Oh, selamat.
lain gitu. Mana anu bener hiji siap juta. Udah aing jadi menteri agama sebenarnya. Amin. Aing udah jadi menteri sih. Menteri jadi menteri hewan. Jadi siapa anu bener bener nih. Lalu aing jadi menteri agama kita mau dikekene langsung teh aing. Itu udah enggak benar, udah menyimpang dari syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya awas, jangan sekali-kali memasukkan anak ke pondok pesantren Al-Zaitun. Jangan. Itu namanya juga Al-Zaitun udah salah. Al-Zaitun udah salah, secara ilmu tajwid salah. Alif lam bertemu huruf jai, jai itu huruf samsiah, seharusnya Az-Zaitun bukan Al-Zaitun. Bikin namanya aja salah, blok banget. Bikin namanya aja salah. Kemarin kan di santri, nah. Yang benar bukan Al-Zaitun, Az-Zaitun. Tapi kenyataannya kan Al-Zaitun. Itu kan alif lam bertemu huruf samsiah yaitu jai. Seharusnya bacanya Az-Zaitun bukan Al-Zaitun. Bikin namanya aja salah. Ya pantas apa ajaran salah. Oh. Itu artinya iya malah ngajarin ngobrol. Dah sebenarnya perlu dijawab ya. Bisa aja apa tadi dia. Di TV juga saya. Iya ngobrol ya. Di Facebook. Masalah apa tos viral Pak Haji? Tos viral ke dunia tos. Tapi kayak apa nih coba ngomong. Di mana tos? Kesal tuh anak. Bikin keluar. Baik para jemaah. Ayo nama saatnya ngopi. Ngomong ngerokok. Kira-kira apa ya? Biasa hasil nomornya kan tuh nomornya gitu. Doakan sih jadi bos rokok. Amin. Demikian saat kita malam ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah saya sampaikan. Ya, sasieureun sabeunyereun ku Allah sing jadikeun ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu anu serta hidayah, ilmu anu ngadatangkeun kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله Nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa
ulaika rafiqa. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkan apapun yang Engkau berikan kepada kami. Barokahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu